Oke, kita sekarang coba masuk ke demo singkat mengenai platform New Era. Jadi pada bagian ini ada 3 segmen. Yang pertama mengenai demo untuk admin sekolah. Yang kedua adalah untuk account guru. Dan yang ketiga untuk account murid. Ya, semua akan masuk ke dalam platform New Era. Di dalam platform New Era kita akan diminta untuk melakukan login. Kita akan melakukan login. Setelah itu masukkan email yang sudah di-assign sebagai admin. Di dalam account admin ini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah classroom management, lalu ada broadcast message, ada institute profile, dan juga ada storage dan licensing. Kita masuk sekarang ke bagian manajemen student. Jadi di dalam bagian ini pihak admin akan melakukan manajemen terhadap siswa yang akan dikelompokkan berdasarkan kelas-kelas yang akan ditentukan. Jadi contohnya kita akan create siswa yang baru. Kita cukup isi nama siswa, lalu email siswa, nama orang tua, serta nomor telepon orang tua. Kemudian kita tinggal klik confirm. Begitu kita klik confirm, maka akan keluar nama anaknya, Anggit Rihatnala, di sini. Untuk kemudian kita akan lakukan penempatan siswa ke ruang kelas. Kita masuk ke profil siswa. Di sini kita bisa assign siswa masuk ke ruang kelas berapa. Di sini sudah ada dibikin beberapa ruang kelas. Tinggal kita nanti admin akan menempatkan siswa ini di ruang kelas mana. Kemudian klik confirm. Akan terbentuk suatu ruang kelas baru di mana saudara Anggit sudah menjadi murid di dalam kelas tersebut. Lalu kita masuk yang kedua adalah staff management. Di dalam staff management ini kita akan men-assign guru untuk mengajar di ruang kelas yang akan ditugaskan. Jadi ada beberapa kita sudah masukkan staff-staff guru yang ada di dalam database kita. Atau kalau belum ada guru baru, kita create staff, kita create kelas guru yang baru. Kita masukkan nama gurunya, email address-nya, dan juga kita lakukan confirm. Di dalam hal ini kita bisa melakukan upload secara massal. Kita bisa pilihan di sini untuk melakukan upload secara massal. Kemudian kita klik confirm, maka guru tersebut sudah akan berada di sini. Sama seperti siswa, kita masuk ke profil guru, lalu kita tugaskan guru untuk mengajar di kelas yang sudah dibentuk. Dalam hal ini kita contoh kelasnya salah 1B. Lalu kita tekan confirm. Kemudian kita masuk ke manajemen pelajaran. Di dalam tab bahasan ini kita bisa membuat materi pembelajaran bagi guru-guru yang akan diajarkan ke kelas-kelas yang ditunjuk. Jadi kita akan bikin contoh untuk kelas 1. Kita akan masuk untuk membuat matematika untuk kelas 1. Jadi di dalam hal ini admin bisa membantu guru juga untuk membuat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang sudah ada. Nah, nanti kita tinggal dipilih, lalu di create baru. Kita juga bisa menambahkan topik, bahasannya. Di dalam pengajaran ini kita bisa memasukkan image, gambar. Kita bisa ambil dari laptop kita, ataupun juga melakukan upload dari URL, dari internet. Udah itu kalau untuk reading, kita juga bisa add dari materi, contohnya Word, misalnya, atau PowerPoint.
Kalau video juga kita bisa masukkan video yang kita mau, serta dokumen-dokumen pengajaran lain yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kelas masing-masing. Kalau kita create berdasarkan URL, ini kita ada pilihan juga, jadi langsung ambil berdasarkan gambar yang ada di internet. Lalu kita masuk lagi ke device management. Di device management ini adalah beberapa perangkat yang sudah dimiliki oleh sekolah, contohnya papan interaktif, itu bisa kita masukkan menjadi satu kesatuan dengan platform ini. Kemudian kita masuk ke broadcast message. Fungsi dari pengumuman ini bisa kita bikin sebagai pengumuman terhadap seluruh sekolahan atau khusus ke kelas 1, ke kelas 2, atau khusus ke kelas salah satu kelas saja untuk melakukan pengumuman apa yang akan kita sampaikan kepada murid. Seperti contohnya kita bikin misalnya jadwal ujian semester genap, kapan akan dilakukan, kita tinggal ketik beritanya dan apa yang kita ingin sampaikan kepada murid sebagai pengumuman untuk persiapan mereka melakukan ujian semester genap. Kemudian kita lakukan send, maka pengumuman ini akan terpublish. Kemudian kita masuk ke Institute Profile. Institute Profile ini adalah profil dari sekolahan, di mana kita bisa merubah logo, kita bisa merubah nama sekolahan, kita melakukan kustomisasi, lalu kita bisa lakukan update, sehingga pada tampilan siswa nanti akan custom sesuai dengan logo dan nama sekolah kita. Satu lagi, di dalam platform New Era ini, kita bisa melakukan kustomisasi, di mana sekolah bisa melakukan custom sehingga murid ataupun sekolah tidak masuk ke www.newera.com, tetapi bisa menjadi kita bikin URL khusus untuk sekolah, misalnya www.sdnegeri70pademangan.com. Itu kita bisa lakukan seperti itu, sehingga murid-murid bisa masuk ke platform yang sudah disesuaikan dengan nama sekolah. Nanti untuk lebih lanjut, kita bisa jelaskan secara offline dari ke masing-masing sekolah yang berminat. Lalu kita masuk ke bagian storage dan licensing. Di dalam hal ini kita lihat Student Institute ini sudah ada 45 siswa dari 60 siswa. Dan apabila dibutuhkan bisa lakukan upgrade paket. Lalu untuk storage-nya yang ada saat ini 20 GB yang sudah terpakai berapa. Kita juga bisa lakukan koneksi ke cloud guru ataupun cloud sekolah untuk database soal maupun database pelajaran yang ada. Lalu di dalam tutoring ini ada beberapa. Visual tutoring ini adalah untuk audio video. Jadi sudah ada kuotanya adalah 30.000. Baru digunakan 273, dan ini semua bisa dihapus untuk diisi ke yang baru ataupun melakukan upgrade apabila kapasitasnya sudah kurang mencukupi. Oke, demikianlah pembahasan untuk admin sekolah. Kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu untuk guru. Untuk guru sama, kita akan masuk melalui login dari newera.com. Lalu kita akan masukkan user ID password guru yang sudah dibuat. Maka kita akan masuk ke dalam tampilan untuk guru. Di tampilan guru akan terlihat adalah siswa-siswa yang sudah dimasukkan ke dalam ruang kelas guru tersebut.
untuk pengajaran. Dalam contoh ini kita kasih lihat bahwa guru Pak Tito akan mengajar di kelas 1A, di mana murid-muridnya adalah seperti ini. Kita bisa bikin bahwa Pak Tito ada kelas 1, ada kelas 1A, 1B. Ini nanti kita bisa assign, bisa tugaskan guru untuk mengajar di kelas berapa saja. Lalu guru bisa mengambil pelajaran untuk membuat materi pengajaran. Jadi kita create lesson, kita masukkan judulnya, mata pelajarannya apa, lalu kita confirm. Nah, di sini adalah ini tampilan dari papan interaktif, di mana papan interaktif ini yang akan kita bagikan ke siswa untuk bisa berkolaborasi bersama. Jadi anggap bahwa papan tulis ini adalah papan tulis seperti di ruang kelas kita, di mana guru bisa membuat dulu materi pengajarannya di papan tulis ini. Guru bisa melakukan penulisan tangan, penebalan, dan juga bisa melakukan diketik materinya seperti ini. Memasukkan lagi materi-materi, apakah itu video, apakah itu tulisan words, ataukah PDF, sesuai dengan materi yang ada dari guru. Lalu akan tampilnya seperti ini. Contohnya dalam hal ini akan membicarakan bilangan cacah, materi-materi yang sudah dibuat oleh guru semua ada terlihat di dalam papan interaktif ini. Dan di sini juga kelihatan bahwa murid-murid yang berada di dalam ruang kelas. Kalau yang hitam berarti muridnya sudah hadir, tapi kalau yang masih abu-abu muridnya belum hadir. Papan kolaborasi ini bisa kita nyalakan untuk memberikan akses pada murid agar dapat berinteraksi dengan guru. Ini adalah konten-konten yang sudah disiapkan oleh guru yang bisa dipanggil, kita bawa untuk ke pembelajaran kita. Lalu kita masuk ke tes. Di dalam tes ini kita akan membuat soal-soal ujian maupun kuis kepada siswa-siswa di dalam ruang kelas kita. Di sini juga bisa kelihatan ada berapa orang yang sudah merespon. Tampilan soalnya juga ada bermacam-macam, dari pilihan ganda, beberapa pilihan, benar salah, esai, semua bisa dilakukan di dalam pembuatan soal ini. Kita buat contoh soal, lalu kita lanjut. Nah, di dalam ini kita bisa memilih membuat pertanyaan. Juga kita bisa tentukan tema, sudah itu rubik. Di sini kita bisa tentukan, di dalam sini kita bisa tentukan batas akhir, kapan siswa-siswa harus mengumpulkan tugasnya. Kita bisa tentukan. Kita juga bisa menentukan waktu dalam pengerjaan soal. Misalnya contoh, untuk soal ini harus diselesaikan dalam waktu 1 jam 60 menit. Kita berikan description. Rubik ini merupakan pembobotan nilai yang bisa kita informasikan kepada siswa bahwa soal esai memiliki bobot berapa dan masing-masing soal memiliki bobot berapa. Kita juga bisa melakukan pergantian tema dan bisa melakukan bahwa tugas ini apakah ke semua siswa atau kita pilih siswa-siswa mana aja yang harus melakukan tugas ini. Kita contoh masuk buatan soal, ini ada beberapa pilihan, multiple choice, multiple select, benar salah, esai, pilihan gambar, dan juga bisa mengenerate pertanyaan sendiri. Seperti contoh, ini kita akan buat pertanyaan untuk multiple choice, pilihan ganda. Pada saat pilihan ganda, setelah kita buat beberapa macam pilihannya, kita sebagai guru langsung menentukan jawaban yang benar
di mana. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua, di mana bentuknya adalah beberapa pilihan. Kita juga bisa menentukan jawaban yang benar yang mana. Kemudian soal ketiga, benar salah. Guru juga menentukan mana jawaban yang benar langsung. Lalu pilihan gambar sebagai contohnya. Jadi setiap soal yang diberikan oleh guru, langsung guru menentukan mana pilihan jawaban yang benar. Lalu kita bisa melakukan preview atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat. Apakah sudah sesuai? Kalau belum, kita bisa perbarui lagi. Kita masuk sekarang ke bagian siswa. Seperti biasa, kita akan masuk menggunakan account yang sudah dibuat untuk siswa. Kita akan masuk di login page di websitenya New Era. Lalu dari sini kita akan masuk ke platform yang untuk pembelajaran siswa. Di dalam hal ini pertama, kalau di siswa lebih simple, lebih sederhana, hanya ada pelajaran, tes, dan siswa-siswa yang berada di satu kelas. Pada saat lesson ini kita akan melihat bahwa sudah ada konten-konten pembelajaran yang sudah di-sharing oleh guru yang bersangkutan. Seperti yang kita lihat di sini, pada saat guru sesudah memulai kelasnya, maka akan ada gambar live di sini, sehingga siswa cukup masuk ke kelasnya. Pada saat siswa masuk ke kelas, maka dia akan masuk ke materi pembelajaran dari guru tersebut. Ini adalah papan tulis interaktifnya, dan murid akan bisa memilih koneksi maupun kualitas gambarnya yang akan mempengaruhi bandwidth-nya, pemakaian data. Di sini kita bisa pilih ada low quality, medium quality, high definition. Disesuaikan nanti dengan kemampuan kuota data dan kecepatan internet masing-masing siswa. Kemudian start sharing. Nah, maka siswa akan sudah tergabung ke dalam kelas tersebut. Nanti di dashboard guru pun akan kelihatan siswa mana yang sudah masuk. Nah, di dalam papan ini guru bisa membagikan semua materi yang sudah diajarkan tadi. Dan fasilitas chat ini juga akan terlihat dari siswa. Bisa langsung siswa melakukan mengetikkan pertanyaannya. Seperti itu. Dan chat ini akan terlihat ke seluruh kelas, peserta kelas. Kalau mikrofon tidak bisa diaktifkan oleh siswa, tetapi baru bisa diaktifkan setelah guru melakukan memberikan persetujuan. Lalu kalau guru juga memberikan persetujuan untuk murid melakukan interaksi, maka akan timbul pilihan untuk melakukan kolaborasi di papan tulis. Jadi di papan kolaborasi ini nanti guru bisa memasukkan juga materi video ataupun materi lainnya seperti PDF dan semua words sesuai dengan yang sudah dipersiapkan guru untuk materi pembelajaran ini. Lalu guru juga bisa membuka materi seperti PDF. Mereka bisa mengajarkan langsung dari soft copy buku-buku yang sudah di soft copy-kan, bisa diupload di sini. Contohnya buku pelajaran siswa, kita bisa upload di platform ini. Lalu kita juga bisa melakukan tes yang tadi guru sudah siapkan. Tes-tes ini bisa kita publish kepada siswa untuk mulai melakukan tesnya. Siswa masuk ke tes, lalu mulai start. Nah, inilah jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Jadi siswa tinggal menjawab masing-masing pertanyaan sesuai dengan ulangan yang sudah dibuat terlebih dahulu oleh guru.
Jadi di sini ada contohnya 5 soal bisa dilakukan. Lalu langsung ada ketahuan berapa yang sudah dijawab, berapa pertanyaan yang belum dijawab, dan lain sebagainya. Begitu siswa melakukan submit ujian, maka siswa akan melihat langsung hasilnya, berapa pertanyaan yang benar, berapa yang salah, tingkat akurasi, dan persentase kesuksesannya. Di sini juga, dan ini akan terhubung langsung ke guru. Guru akan mengetahui seperti yang tadi kita bahas di platform guru, bahwa siswa tersebut sudah menjawab dan berapa yang benar, berapa yang salah. Di sini juga bisa untuk interaksi, siswa akan memberikan share pemikirannya. Lalu di sini juga ada mengenai behavior, IQ, kepribadian siswa yang bisa diisi sehingga guru bisa memahami bahwa siswa tersebut memiliki kepribadian seperti apa, tingkat IQ-nya. Jadi di dalam bentuk penilaian, contohnya untuk tingkat IQ, mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dalam jangka waktu tertentu untuk bisa di-submit, sehingga akan menghasilkan tingkat IQ dari masing-masing siswa. Disinilah guru bisa melakukan penilaian bahwa kemampuan seorang siswa yang satu dengan siswa lain itu akan berbeda. Di sini juga akan ada mengenai dari moodnya, berapakah siswa tersebut memiliki memori visual ataukah lebih ke tekstual, juga bisa dari hasil tes. Lalu personalitinya, apakah siswa tersebut introvert atau extrovert, dan lebih inisiatif atau hanya mengamati. Nah, dari sinilah guru-guru bisa mengambil suatu tindakan yang lebih terarah untuk membantu peserta didiknya di dalam memahami materi pembelajaran di sekolah yang disampaikan. Oke, kalau yang untuk materi pembelajaran siswa ini cukup sederhana. Jadi siswa bisa mengisi segala macam data yang mereka butuhkan yang akan berguna bagi guru di dalam menentukan proses pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Sehingga diharapkan dengan proses pembelajaran terintegrasi ini, guru juga bisa langsung melihat kemampuan dari masing-masing anak yang berbeda-beda, sehingga metode untuk pengajarannya pun bisa disesuaikan. Oke, demikianlah demo untuk platform sistem pembelajaran terintegrasi ini. Apabila ada pertanyaan ataupun ada yang mau mencoba demo secara gratis, bisa melakukan kontak ke saya atau ke Ibu Yolanda untuk kita bisa atur waktu, dan kami akan mengunjungi sekolah Bapak Ibu juga untuk memberikan pelatihan dan bagaimana menerapkan sistem pembelajaran terintegrasi ini di sekolah Bapak Ibu sekalian.